Bertanya kepada Pak Ustaz, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulu ila an-nabiy faqala man ahaqqun nas bi husni sahabati, qala ummaka, qala ummaka, summa man, qala summa abuka. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang yang beriman, tidak ada kata yang paling indah yang patut kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala selain ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa sama-sama dapat melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini seyogyanya Kak Yamin, beliau berhubungan berhalangan hadir, maka kami bertukaran Bapak Ibu sekalian, ya. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih ingat daripada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Jadi begitulah Rasulullah mengatakan bahwa surga itu berada di telapak kaki ibu, ya. Tapi jangan balik ini nanti cari kaki bini atau dah dulu bini aku ini, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya surga itu terletak di bawah kaki ibu, ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik dari Isra wal Mi'raj, maka dikatakan oleh baginda Rasul, ternyata tempat yang paling banyak isinya di neraka itu adalah ibu-ibu, ya, ibu. Ngapa Ustaz? Padahal ibu-ibu itu yang paling rajin daripada bapak-bapak. Ada beberapa sebabnya Bapak Ibu sekalian, ya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian,
tapi kita tidak usah pesimis Bu ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW itu bahwa wanita ya, itu memiliki kemuliaan, dan juga Bapak Ibu sekalian ada kunci surga bagi kaum perempuan itu Bapak Ibu sekalian. Saking mulianya daripada seorang wanita, apalagi dia menjadi seorang ibu, maka Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, ja'a rajula ilan nabi faqala man ahaqqun nas bahsanu sahabati qala ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa ummuka qala summa man qala summa abuka. Jadi di dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian, ada salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak untuk dihormati? Ya. Siapa kata Rasulullah? Jawab oleh Rasulullah, ibumu. Lalu ditanya lagi, summa man qala ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab lagi, ibumu. Ya. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, ibumu. Ya. Jadi sampai 3 kali Rasul mengatakan bahwa orang yang harus kita hormati adalah ibu. Yang ketiga baru bapakmu, ya, ayahmu kata Rasulullah. Ya. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saking dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasul mengatakan orang yang paling kita harus hormati adalah ibu. Jadi oleh karena itu siapa yang masih punya mak, ya, hormatilah ibu kita, mak kita, jangan disia-siakan, ya. Jangan ditelantarkan, jangan dimasukkan ke panti jompo, ya. Sakit rasanya kalau kita Bapak Ibu sekalian punya anak dah galak lagi ngurus wong tuanya karena malas tadi, ya, karena jijik tadi Bapak Ibu sekalian, baknya dimasukkan ke panti jompo. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi oleh karena itu mari kita sama-sama berusaha dan harus kita menghormati daripada kedua orang tua kita, terutama sekali adalah ibu. Karena tempat di surganya itu adalah kuncinya bagi kita untuk masuk surga itu adalah mak kita. Ya. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, saking mulianya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka Rasulullah SAW Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 40, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulul jannah yarudku fiha bariruh hisaba. Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki tanpa dihisab. Ya. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, inilah perintah Rasulullah dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang mengatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan, ya, apalagi dalam hal ibadah, itu tidak ada pilih kasih, ya, semua sama, ya. Jadi artinya wanita itu Bapak Ibu sekalian selalu dihormati dan dimuliakan oleh Allah dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi semua sama Bapak Ibu sekalian.
dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa, ya, pada Allah Subhanahu wa taala untuk masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, nih yang harus kita perhatikan, ketika kita para ibu atau wanita dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, ada juga wanita yang dihinakan dan dibenci dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk surga, Bapak Ibu sekalian, ya. Maka dari itu kita harus punya kuncinya, Bapak Ibu sekalian, ya. Mau Pak Rahman tuh miftahul jannah, ya. Miftahul jannah, ya, daripada kunci surga, ya. Apa kunci surga bagi wanita itu, Bapak Ibu sekalian, ya? Maka kunci surga daripada wanita itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza saluhat al-matu khamsaha wa shamat syahruha wa hafizat farajaha wa ata'at zawjaha qila lahu udkhulul jannah." Ya, maka kata Rasul, apabila seorang perempuan melakukan sholat fardunya yang 5 dan berpuasa selama bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, juga taat kepada suaminya, maka dikatakanlah kepada mereka, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana yang engkau sukai. Jadi yang pertama kata Rasul, ya, wanita yang ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang pertama dia adalah dia menjaga sholatnya, ya, sholat fardunya. Kemudian dia daripada puasa wajibnya, puasa Ramadan, ya. Dan yang terpenting adalah menjaga kehormatannya, juga taat kepada suaminya. Nah ini, jadi ibu-ibu itu mudah sebenarnya masuk surga, ya. Dibandingkan kami yang saro, Bapak Ibu sekalian, ya, agak sulit. Kalau ibu-ibu itu kalau sudah dapat ridho dari suaminya, sudah insya Allah masuk surga, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau suaminya ridho, Bapak Ibu sekalian, ya, maka kata suami katakan, aku ridho apa yang telah kau lakukan selama mendampingku menjadi seorang istri, maka Allah jamin, Bapak Ibu sekalian, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai seorang wanita, ya. Kalau wanita itu pengen masuk surga, yang pertama dia itu taat kepada suaminya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi selain taat pada Allah, taat pada suaminya. Jadi kalau suaminya ngomong harus turuti, Bapak Ibu sekalian. Kecuali, ya, kecuali bukan tanpa paksa, bukan, ya. Kecuali kalau suaminya memerintahkan untuk berbuat maksiat, ya, maka jangan diturutin, ya. Nah siapalah mereka, ya, tukang mabuk sekalipun, ya, dia penjudi sekalipun, sebagai seorang istri maka dia harus taat, Bapak Ibu sekalian, ya. Masalah dia dosa, dialah dosa, ya. Kenapa? Karena dosa seorang suami itu tidak akan ditanggung oleh seorang istri, tetapi sebaliknya dosa seorang istri siapa yang akan nanggungnya? Suaminya yang nanggungnya, ya. Ibu-ibu berbuat maksiat, ibu-ibu banyak ngerumpi, ibu-ibu banyak ngatoi wong, ya. Siapa yang yang menanggung dosanya? Kami para suami, Bapak Ibu sekalian. Setiap langkah daripada Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, itu kalau dilakukan untuk perbuatan yang jahat, maka suami yang akan menanggung, Bapak Ibu sekalian, ya.
Jadi pikirlah, kalau memang sayang sama laki juga, pengen masuk surga sama-sama, ya, maka taatlah kepada suami itu sekalian. Ya. Jadi tidak baca gitu, tidak baca ngatakan dosa suami ditanggung oleh istri, tidak ada. Ya. Hati yang namanya itu. Ya. Maka oleh karena itu dikatakan benar kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Siapa yang jaga? Suami. Ya. Berat tanggung jawab kita sebagai suami, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kalau kita nanggung galau-galau, bini kita yang nanggung, anak kita yang nanggung, dosa kita dewe kita yang nanggung. Nah ini yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Apalagi yang dikatakan oleh baginda Rasul, dia apa? Menjaga kehormatan suaminya. Ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, seorang istri itu ataupun seorang wanita, dia akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala kalau dia jaga kehormatannya. Jaga kehormatannya tidak diumbar-umbar. Mamanya diumbar, kita lihatlah. Hati-hati ibu-ibu sekalian, ya. Ketika kita menampilkan sesuatu, ya, yang bisa menarik daripada nafsu seorang laki-laki, maka itu akan menjadikan dosa bagi kita. Di mana kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini biasanya galak hobi naruh wajah itu di Facebook. Jangan lantas. Ketika kita menyimpan sesuatu di Facebook, Ustaz, maju zaman Ustaz. Benar. Tidak salah kemajuan zaman. Tapi ketika kita menampilkan wajah kita, ya, di semua medsos itu Bapak Ibu sekalian, banyak dilihat orang, ya. Maka ketika itu orang pasti akan adu bahi Bapak Ibu sekalian, ya. Dilihatnya nafsu dia, ya. Dosa zina termasuk Bapak Ibu sekalian. Jadi kalian itu jangan macam-macam gitu. Ya. Facebook anu kemarin kaget boleh. Ya. Kenapa? Karena itu mengumbar Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, itu tidak boleh kita Bapak Ibu sekalian. Jadi yang ada Facebook, gambarnya di Facebook, hapuslah. Ya. Nah itu. Tidak boleh kita Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah itu salah satunya Bapak Ibu sekalian yang mengakibatkan daripada wanita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, seorang wanita yang ditolak oleh Allah untuk masuk surganya, apa? Wanita yang berhias tapi bukan berhias untuk suaminya, untuk orang lain. Apa contohnya? Contohnya nak kondangan, ya. Nak kondangan mulai, ya. Tebal galon-galon, ya. Lipstiknya tebal, ya. Alis mata anti badainya no tebalnya, ya. Iya benar, itu tidak boleh, ya. Boleh, oh Ustaz, aku nih berhias ini di ngapo, biar kalau dilihat uang, oi, lah bini siapa itu, ya? Bini Ustaz itu warnanya, cantiknya, boleh, betul. Tapi itu untuk menyenangkan orang. Ya. Sebaiknya bagi seorang istri itu berhias di mana? Di rumah, ketika di rumah cantik-cantiklah. Ya. Ini dah kapan lagi pergi pegawai masih baju setengah tiang. Kapan balik pegawai masih baju setengah tiang. Ya Allah, ya. Ngapui balik tadi. Ya. Orang itu yang benar itu ketika suami mau pergi kerja, ya, istri itu sudah mandi, ya.
sudah wangi, cantik, diantar pula suaminya pergi sujud salim, itu wanita surganya Allah. Ini dia berias untuk kapal di depan lagi itu, ya. Bau caluk, bau asin. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini tidak boleh. Ya. Tak pernah pergi kondangan, nak pergi arisan, baru mulai kami, ya. IC2-nya segala macam, ya. Bless on-nya itu segala macam. Ya. Cantik, tapi untuk orang. Ya. Kemudian lagi apa yang tidak boleh? Ya. Dosanya seorang istri terhadap suami yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau lakinya minta nolak, apalagi tidur memunggungi daripada suami, maka itu Bapak Ibu sekalian, itulah dosa daripada seorang istri yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, aku ni capek Ustaz, ya. Tak kasih alasan Bapak Ibu sekalian. Mesti tak mulai disenggol lagi dia bilang, apa pula kau ni nyinggol aku? Saya nyinggol, aku ni capek lagi pula. Ya. Ketika seorang istri menolak ajakan daripada suami, maka dari mulai malam itu sampai pagi dia dilaknat oleh malaikat Bapak sekalian. Kalau sudah dilaknat, mak mana nak jadi rumah tangga yang sakinah, mak mana jadi rumah tangganya, rumah yang dapat rezeki Bapak sekalian. Kapan tiap malam kena laknat terus oleh malaikat. Ustaz capek pula Ustaz tiap hari. Lah memang itulah. Maka itulah seorang suami Bapak sekalian. Apa Pak? 4-3. Iya, ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita memang menolak, tolaklah dengan halus dan baik-baik. Ya, ya suami juga tidak mungkin gitu. Nak masuk, pokoknya halus. Ya. Kita juga sama puluh lagi main tutup. Kati, bukan suku sama suku bukan. Kati istilah suku sama suku. Nah itu. Ya. Nah ini Bapak sekalian. Kemudian apa lagi? Wanita yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah wanita. Awas perhatikan. Wanita yang menutup auratnya tapi masih memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya Bapak Ibu sekalian, maka wanita inilah yang akan masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Ustaz? Dia pakai jilbab, ya. Tapi apa? Pakai sepan ketat, baju yang ketat sehingga memperlihatkan daripada lekuk-lekuk auratnya, sehingga orang mata memandangnya akan menimbulkan nafsu Bapak Ibu sekalian. Kalau pakai jilbab, pakailah jilbab benar-benar. Jangan pojok tertutup, bawah terbuka. Ya. Nah ini tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi oleh karena itu hati-hatilah Bapak Ibu sekalian. Ya. Apalagi wanita yang kata Rasulullah SAW ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk surga, wanita yang suka mengecat rambutnya dengan warna hitam. Ya. Warna hitam. Dia lah putih ubanan, takut yang tadi, ya. Takut dikata ketua tadi, nak biar biar itulah disebirnya dengan warna hitam itu tidak boleh Bapak sekalian. Ya. Cat merah juga sebenarnya tidak boleh. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena di dalam cat itu Bapak Ibu sekalian ada zat yang anti air Bapak Ibu sekalian. Ya. Sehingga ketika kita keramas, kita mandi,
apalagi mandi janabah itu kadang-kadang ada yang berlawanan, tidak masuk dia menembus ke kulit kita Bapak sekalian. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang kita perhatikan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, maka sebagai kita seorang suami, itulah kewajiban kita untuk menjaga keluarga kita sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Ya. Jadi kalau kita pengen masuk surganya Allah bersama-sama istri dan anak-anak kita, maka yuk mari kita jaga daripada keluarga kita sehingga nantinya tidak akan kita menjadi pertanggungjawaban bagi kita Bapak sekalian, karena seorang suami dikatakan oleh Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kamu adalah pemimpin dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tanggung jawab kita? Ya, istri dan anak-anak kita, keluarga kita Bapak sekalian. Selain itu apa yang kita emban, amanah yang kita dapatkan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasanya lah 30 menit lewat ya. Jadilah. Nah, baik, sebelum kami tutup silakan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ustaz telah sampaikan sosialnya kepada Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin disampaikan. Kalau kayak lu cat rambut. Kemana? Habis. Bola. Yang ngantuk masih seger lagi. Yang ngantuk lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup majelis ilmu kita pada pagi hari ini dengan sama-sama kita mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi persiapan kita ini selesai sudah. Bagi satu acara malam sekian kurang kepada Allah mohon ampun dan bagi itu dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali terpaksa